Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami kelompok 4 dari Prodi Sarjana Farmasi Institut Kesehatan Raja Wali Bandung akan menjelaskan proses manufakturing salah satu macam sediaan obat, yaitu suppositoria, dari awal proses pembuatan, evaluasi hingga menjadi produknya. Bila penasaran, mari simak penjelasannya ya. Video ini disusun oleh beberapa mahasiswa Prodi Sarjana Farmasi, diantaranya adalah Eka Nurwitri, Mila Koenolis, Setira Adelia, Ayunur Palasipah, Tri Cinta Wulandari, dan Mega Nuryanti. Sebelum kita mengkaji lebih dalam lagi bagaimana proses manufakturing dan evaluasi sediaan solida, khususnya suppositoria, kita harus paham terlebih dahulu apa itu proses manufakturing, apa itu proses evaluasi, dan apa hubungan proses manufakturing hingga evaluasi terhadap sediaan solida, khususnya suppositoria. Dan ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Baik, di slide ini akan dijelaskan beberapa pertanyaan pendahuluan di slide sebelumnya, yaitu pertanyaan tentang apa itu proses manufakturing, proses evaluasi, dan apa hubungan antara proses manufakturing hingga evaluasi terhadap sediaan solida, khususnya suppositoria. Baik, kita akan kaji. Yang pertama adalah proses manufakturing. Proses manufakturing adalah proses untuk mengubah bahan dasar atau raw materials menjadi sebuah produk yang inaktif. Misal, kita akan membuat sediaan suppositoria. Kita harus tahu dulu bahan dasarnya apa, lalu nanti diubah menjadi produk yang inaktif. Lalu yang kedua adalah proses evaluasi. Proses evaluasi adalah proses yang berupa upaya berkelanjutan untuk mencapai kualitas maupun produktivitas. Biasanya proses evaluasi ini bisa secara kimia ataupun fisika. Lalu hubungan antara proses manufakturing hingga evaluasi terhadap sediaan solida, khususnya suppositoria, adalah bahwa sebuah proses bahan dasar yang akan menjadi produk yang diinginkan atau dihindaki dan siap dipasarkan karena sudah dievaluasi untuk mencapai kualitas dan produktivitas sesuai standar produksi. Bila kita gambarkan, sebelum kita jadikan macam obat suppositoria, kita harus melalui proses manufakturing, yaitu mengubahnya bahan dasar. Misalnya, suppositoria ini bahan dasarnya oleum kakao atau lemak coklat. Lalu diubahlah bahan dasar oleum kakao beserta bahan pendukungnya menjadi produk yang inaktif. Namun setelah jadi bahan tersebut, kita harus dievaluasi sebelum diedarkan kepada masyarakat atau sebelum dipasarkan. Kita harus mengevaluasi dulu bahan tersebut apakah layak atau tidak. Lalu bila setelah dievaluasi layak, maka bolehlah produk tersebut diedarkan kepada masyarakat. Baik, di slide selanjutnya ada materi pendahuluan, masih belum menjelaskan mengenai proses manufakturing suppositoria, karena kita ingin tahu asal suppositoria itu apa, yaitu bahwa suppositoria itu adalah sebuah obat, dan kita harus tahu dulu pengertian dari obat karena kita ingin mengetahui dan paham dari akar menuju akar, yaitu langsung ke pengertian obat, bahwa
Dalam pengertian obat, menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Lalu bila kita sudah paham pengertian obat, maka kita merujuk kepada macam-macam bentuk sediaan obat. Di skema materi pendahuluan ada 4 bentuk sediaan obat. Yang pertama adalah bentuk liquid. Bentuk liquid adalah bentuk cair. Contohnya seperti larutan atau solutio, suspensi atau campuran larutan emulsi. Lalu yang kedua adalah bentuk semi-solid, yaitu setengah padat. Contohnya seperti salep, krim, gel, dan jelly. Lalu yang ketiga yaitu steril. Steril yaitu contohnya seperti injeksi dan cairan infus. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu bentuk solid. Bentuk solid adalah bentuk padat, contohnya kapsul, tablet, dan suppositoria. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa suppositoria adalah sebuah obat, yaitu yang bentuk sediaannya solid atau padat. Dan bila kita sudah mengerti dan paham akan pengertian lalu macam bentuk sediaan suppositoria, maka kita menuju kepada proses manufacturing, yaitu di proses manufacturing sediaan solida khususnya suppositoria. Cari tahu dulu apa itu bahan dasarnya, bahan pendukungnya, lalu diproses menjadi sebuah produk yang diinginkan, yaitu suppositoria. Lalu sebelum dipasarkan suppositoria ini dievaluasi dulu apakah baik ataukah pantas untuk diedarkan kepada masyarakat atau tidak. Baik, ini adalah slide yang tadi saya jelaskan mengenai pengertian obat bila ingin dicatat atau tahu lebih lanjut. Baik, slide selanjutnya adalah sediaan solid atau sediaan padat. Mungkin slide ini adalah slide penjelasan atau slide selanjutnya dari materi pendahuluan. Bahwa sediaan solid ada beberapa macam, yaitu tablet granula basah, tablet granula kering, tablet langsung, kopula, dan suppositoria. Dan suppositoria ini akan kita jelaskan bagaimana proses manufacturing hingga evaluasinya. Lalu di slide selanjutnya, mungkin ini ada beberapa pertanyaan mengenai suppositoria. Mungkin saya sebut seperti biodata dari suppositoria sendiri. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan suppositoria. Suppositoria adalah sediaan farmasi bentuk padat atau solid yang pemakaiannya dengan cara memasukkan melalui lubang atau celah pada tubuh, di mana nanti suppositoria ini akan melebur, melunak, ataupun melarut, terdispersi, dan memberikan efek lokal atau sistemik pada penggunanya. Dan yang kedua, bahan dasar apa saja dalam pembuatan suppositoria? Bahan dasar suppositoria itu terdiri dari yang pertama, basis berlemak yang meleleh pada suhu tubuh, misalnya oleum kakao atau lemak coklat. Yang kedua, basis yang larut dalam air atau bercampur dengan air, misalnya gliserin gelatin dan polyethylene glikol. Dan yang ketiga adalah basis campuran, misalnya polioksil 40 stearat atau campuran ester monostearat dan distearat dari polioksietilendiol dan glikol bebas. Namun biasanya bahan dasar yang sering dipakai dalam pembuatan suppositoria adalah
basis berlemak yang meleleh pada suhu tubuh, yaitu oleon kakao. Nanti bila kalian ingin melihat bagaimana gambar oleon kakao, nanti di slide selanjutnya ada. Lalu yang ketiga adalah apa syarat-syarat bahan dasar suppositoria ideal? Karena sebelum suppositoria diedarkan, kita harus tahu dulu apa syarat-syarat bahan yang ideal untuk suppositoria diedarkan atau dipasarkan. Yang pertama, baik secara fisiologis dan kimia dan tidak mengiritasi. Yang kedua, mempunyai viskositas yang cukup saat dilelehkan. Yang ketiga, harus meleleh pada suhu badan dalam jangka waktu yang singkat. Yang keempat, tidak mengganggu absorpsi atau pelepasan zat aktif. Yang kelima, bercampur dengan berbagai macam obat. Yang keenam, stabil pada penyimpanan, tidak menunjukkan perubahan warna, bau, dan pemisahan obat. Lalu yang keempat, apa saja bahan tambahan suppositoria? Karena ini adalah sebuah obat, pasti ada bahan dasarnya, yaitu bahan utama, dan pasti ada bahan tambahan atau bahan pendukung untuk menjadikan sebuah produk yang diinginkan. Dan bahan tambahan untuk pembuatan suppositoria, yang pertama ada antioksidan. Antioksidan yang digunakan harus kompatibel dengan bahan obat dan tidak menimbulkan perubahan yang tidak diinginkan pada basis atau pada bahan dasar. Yang kedua, pengawet. Basis asam lemak anhidrat merupakan media yang tidak ideal untuk perkembangbiakan mikroorganisme. Basis larut ini tercampur air akan memerlukan pengawet jika diformulasikan untuk pemakaian yang lama. Lalu yang ketiga, mengemulsi. Misalnya wax, adepslanite, makrobospearet, dan poliosorbat. Dapat ditambahkan ke dalam basis atau bahan utama untuk mempermudah ketercampuran larutan air atau cairan polar. Lalu yang selanjutnya zat pengeras. Untuk daerah tropis kadang diperlukan penambahan bahan yang dapat meningkatkan suhu tubuh. Lalu yang terakhir, peningkatan viskositas. Peningkatan viskositas dari basis yang melebur kadang dibutuhkan untuk mencegah pengendapan dari bahan yang tidak larut. Dan contoh dari peningkatan viskositas ini adalah magnesium stearat dan silikon dioksida kolodial. Lalu di slide selanjutnya, mungkin ini lanjutan dari slide sebelumnya yang biodata dari suppositoria, yaitu pertanyaan yang terakhir, apa saja macam-macam sediaan suppositoria. Yang pertama adalah rektal suppositoria atau yang biasa dipakai untuk ke anus. Bahwa pengguna suppositoria ini dimasukkan ke dalam anus dengan menggunakan tangan berbentuk seperti peluru dengan panjang kurang lebih 32 mm atau sekitar 1,5 inci. Mempunyai berat untuk orang dewasa 3 gram dan untuk anak-anak 2 gram. Bila ingin melihat gambar dari rektal suppositoria, yaitu bisa dilihat dari yang paling sebelah kiri. Lalu yang kedua adalah vaginal suppositoria atau yang biasa digunakan pada ovula. Pengguna suppo ini dimasukkan ke dalam vagina dengan menggunakan bantuan alat. Suppositoria ini berbentuk seperti telur, dapat melarut, melunak, dan meleleh pada suhu tubuh. Ovula berbentuk seperti telur ini bisa juga seperti bola lonjong ataupun kerucut dengan berat 3,6 gram. Bila ingin melihat gambar vaginal suppositoria, bisa dilihat di paling tengah. Lalu yang ketiga ada uretal suppositoria yang biasa dipakai untuk saluran kemih, yaitu jenis suppo ini cara penggunaannya dimasukkan ke dalam uretra atau saluran kemih pada pria ataupun wanita
Dan supo ini berbentuk batang seperti pensil, bisa dilihat ya, panjang. Dan untuk laki-laki panjangnya sekitar 140 mm dengan berat 4 gram. Lalu untuk perempuan panjangnya sekitar 70 mm, beratnya 2 gram. Mungkin bila ingin dilihat gambarnya seperti di bawah ini yang paling kanan. Dan bila ingin diketahui dan sekedar informasi bahwa pemakaian supo yang jenis terakhir ini yaitu uretra suppositoria. Uretra ini zaman sekarang jarang digunakan. Di slide selanjutnya yaitu basis suppositoria atau bahan dasar atau bahan utama untuk pembuatan suppositoria. Ada 3 sebenarnya. Di slide sebelumnya dijelaskan ada basis lemak, basis larut air dan tercampur air, dan basis campuran di slide sebelumnya. Namun yang paling sering digunakan dalam pembuatan suppositoria ini ada 2, yaitu basis lemak dan basis larut air dan tercampur air. Slide selanjutnya adalah basis suppositoria yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Namun di slide ini kita akan menjelaskan lebih rinci dari basis-basis tersebut. Yang pertama adalah tadi basis lemak. Basis lemak dari bahan alam semi-stentik berupa trigliserida, baik yang hidrogenasi parsial maupun dihidrogenasi keseluruhan. Dan yang kedua adalah lemak coklat atau kakao. Kakao merupakan bahan padat berwarna kuning dengan bau coklat yang terdiri atas campuran ester gliseril stearat, palmitate, oleat, dan asam lemak lainnya. Gambar kakao bisa dilihat yang paling kanan seperti itu, bahannya padat berwarna kuning. Yang selanjutnya, yang kedua adalah basis larut air dan tercampur air, yaitu gliserin dan gelatin. Gliserin dan gelatin ini yaitu percampuran antara bahan gliserin dan gelatin. Dan pengertian dari gelatin adalah bahan utama yang berbentuk serbuk, lembaran atau potongan yang berwarna kuning lemah atau lembaran yang transparan. Bila ingin melihat gelatin, ada di sebelah kanan paling bawah. Lalu bila dicampur antara gliserin dan gelatin, merupakan campuran dari gliserol dan air yang membentuk gel dengan penambahan gelatin. Masa basis mengandung 70% gliserol dan sekurang-kurangnya 14% gelatin. Lalu selanjutnya, sebelum kita menjelaskan bagaimana proses manufacturing atau proses pembuatan suppositoria, kita harus tahu dulu cara pembuatan suppositoria. Bukan prosesnya ya, namun caranya. Cara pembuatan suppositoria ini terdiri dari 3. Yang pertama, mencetak hasil leburan cetakan suppons. Yang kedua, kompresi untuk obat yang tidak tahan panas dan tidak larut dalam basis. Yang ketiga, digulung dan dibentuk oleh tangan atau yang disebut dengan manual. Baik, slide selanjutnya adalah penjelasan dari cara pembuatan suppositoria yang ketiga itu. Yang tadi pertama adalah mencetak hasil leburan cetakan suppons. Yang pertama adalah bahan basis dilelehkan, sebaiknya di atas penanas air atau penanas uap. Yang kedua, bahan aktif diemulsikan atau disuspensikan ke dalamnya. Lalu, massa dituang ke dalam cetakan logam yang telah didinginkan, yang umumnya dilapisi oleh krom dan nikel. Lalu, bila suppositoria dengan basis gelatin, gliseril, maka harus ada pelumasan. Dan yang terakhir, pelumasan biasanya menggunakan lapisan tipis dari minyak mineral dengan jari pada permukaan cetakan. Lalu yang kedua adalah
dikompresi untuk obat yang tidak tahan panas dan tidak larut dalam basis, yaitu dibuat dengan menekatasa campuran obat ditambah dengan basis dalam cetakan khusus memakai alat atau mesin. Dan yang kedua, suatu roda tangan berputar menekan suatu piston pada massa supositoria yang diisikan dalam silinder. Dan yang terakhir, massa akan terdorong ke dalam cetakan. Lalu yang terakhir adalah dengan manual, yaitu digulung dan dibentuk oleh tangan. Mungkin nanti proses manufacturing atau proses pembuatan supositoria dari video ini akan menggunakan proses manual, yaitu digulung dan dibentuk oleh tangan. Yang dengan caranya yaitu menggulung basis supositoria yang telah dicampur homogen dan mengandung zat aktif menjadi bentuk yang dihendaki, yaitu dengan cara pertama, basis dirilis, bahan utamanya dirilis, lalu kemudian diaduk dengan bahan aktif dengan menggunakan mortir dan stemper sampai diperoleh massa akhir yang homogen dan mudah dibentuk. Selanjutnya, massa digulung menjadi suatu batang silinder dengan garis tengah dan panjang yang dihendaki. Lalu yang terakhir, batang silinder dipotong dan salah satu ujungnya diruncingkan. Lalu slide selanjutnya yaitu proses pembuatan supositoria, yaitu proses manufacturing. Bahan dasar atau basis yang akan digunakan dalam proses pembuatan supositoria adalah basis oleum kakao atau lemak coklat, karena basis tersebut meleleh pada suhu tubuh. Dan formula pembuatan seriaan supositoria, yang pertama bahan aktif yaitu aminofilin 150 mg dan disakodil 10 mg, dan bahan pembawa yaitu oleum kakao dan syaraf kalpat 4%. Terus slide selanjutnya yaitu proses pembuatan atau proses manufacturing supositoria. Yang pertama, kita harus mempersiapkan alat dan bahan untuk pembuatan supositoria. Yang pertama adalah alatnya, timbangan, perkamen, cawan porselen, sendok tanduk, sudip, batang pengaduk, mortir, stemper, serbat, pencetak supositoria. Karena kita akan membuat supositorianya secara manual, maka harus ada pencetak supositoria. Lalu yang kedua bahannya, aminofilin, oleum kakao, disakodil, aluminium foil, secarum aktif. Di slide selanjutnya nanti akan diperlihatkan bagaimana gambar dari alat dan bahan untuk pembuatan supositoria. Nah, di slide ini ada beberapa gambar alat pembuatan supositoria. Mungkin tidak semua alat dan bahannya kita cantumkan di sini, hanya beberapa saja. Ada timbangan, perkamen, cawan porselen, sendok tanduk. Lalu ada sudip, batang pengaduk, mortir dan stemper, lalu pencetak supositoria. Lalu di slide selanjutnya ada bahan pembuatan supositoria. Di sini juga kita tidak menyantumkan semua bahan karena hanya ada beberapa bahan saja yang dapat ditemukan di internet. Yang pertama ada aluminium foil, lalu oleum kakao, ada disakodil dan secarum aktif. Begitu alat dan bahan untuk pembuatan supositoria. Proses pembuatan supositoria. 2. Pembuatan formulasi. A. Buatlah perhitungan bahan yang akan digunakan. B. Tentukan bilangan pengganti bahan aktif terhadap basis dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, buat 3 supositoria yang hanya mengandung basis supos, timbang bobot rata-ratanya. Lalu, buat 3 supositoria terdiri dari 10% bahan aktif dengan basis yang sama. Ditimbang, dihitung bobot rata-ratanya. Lalu, hitunglah bilangan pengganti yang merupakan kesetaraan antara bobot bahan aktif dengan
dengan bobot basis yang diganti, yaitu volume sama, bobot berbeda. Nah, ini dia cara yang pertama untuk mencari bilangan pengganti. Bisa dilihat ya. Nah, untuk perhitungan yang kedua yaitu basis ditambah 10% zat aktif. Bisa dilihat ya cara perhitungannya. Lalu yang ketiga, timbang bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat bilangan pengganti, lalu campur semua bahan dalam beker gelas dan siap untuk dilebur di atas penanas air dalam suhu 60 derajat sampai 70 derajat Celcius. Lalu setelah cukup mencair cetak dalam cetakan sebelumnya, cetakan diolesi dengan parafin dan masukkan ke dalam lemari pendingin hingga beku. Lalu suppositoria yang sudah jadi timbang satu persatu dan dibungkus. Selanjutnya, siapkan cetakan, beri lubrikan parafin liquidum. Lalu tuangkan masing-masing hasil leburan ke cetakan supos dan biarkan memadat. Selanjutnya, lepaskan dari cetakan suppositoria. Masing-masing supos dapat dibungkus dengan aluminium foil. Dan yang terakhir, kemas dan beri etiket. Slide selanjutnya, evaluasi suppositoria. Menurut Farmakope Indonesia, suppositoria yang sudah dicetak dapat dilakukan evaluasi sebagai berikut. Yang pertama secara fisika dan yang kedua secara kimia. Secara fisika, ada 5 pengujian. Yang pertama, uji kisaran leleh. Uji ini disebut juga uji kisaran meleleh makro. Dan uji ini merupakan suatu ukuran waktu yang diperlukan suppositoria untuk meleleh sempurna bila dicelupkan dalam penanas air dengan temperatur tetap yaitu 37 derajat Celcius. Yang kedua, uji pencairan atau uji waktu melunak dari suppositoria rektal. Sebuah batangan dari kaca ditempatkan di bagian atas suppositoria sampai penyempitan dicatat sebagai waktu melunak. Yang ketiga, uji kehancuran. Uji kehancuran dirancang sebagai metode untuk mengukur kekerasan atau kerapuhan suppositoria. Yang keempat, uji disolusi. Dan yang kelima, uji keseragaman bobot. Keseragaman atau variasi bobot yang didapat tidak boleh lebih dari 5%. Yang kedua, secara kimia. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, penetapan kadar. Penetapan kadar sediaan suppositoria dapat dilakukan dengan mencari kadar zat aktif yang terkandung dalam sediaan suppositoria. Dan yang kedua, identifikasi. Identifikasi pada sediaan suppositoria ini adalah bertujuan untuk mengetahui senyawa-senyawa yang terkandung dalam sediaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.